Pemirsa, mengapa peradaban Islam yang agung, yang hebat, yang bertumpu pada risalah yang hak, yang pernah kokoh berdiri berbilang abad itu bisa runtuh? Jika kita cermati, selalu saja ada dua faktor. Pertama, tentu saja adalah faktor internal yang datang dari tubuh umat, datang dari tubuh kita sendiri. Dan yang kedua adalah faktor eksternal yang datang dari musuh-musuh Islam. Nanti di kesempatan lain kita akan bahas faktor eksternal ya. Bahwa keberhasilan makar musuh Islam itu bukan semata karena mereka hebat, tapi karena umat Islamlah yang lemah. Ibarat penyakit, jika tubuh kita sehat, ada daya imun yang tinggi, maka berbagai penyakit yang coba nyerang tubuh kita itu tidak akan mudah melemahkan, apalagi menghancurkan tubuh kita. Nah, karena itu maka kegiatan semacam pengajian, kajian, diskusi, seminar, muktamar, termasuk juga membuat konten TikTok semacam ini, itu sangat penting. Mengapa? Pertama, untuk menumbuh kembangkan apa yang disebut dengan istilah kesadaran historis Islami, al-wa'yu tarikhil Islami. Dengan kesadaran ini maksudnya umat harus melek sejarah ya, dan memandang sejarah itu dari sudut pandang Islam. Sejarah memang adalah realitas masa lampau di mana nilai pentingnya itu sangat dipengaruhi oleh cara pandang pembacanya. Apakah sejarah itu dipandang berdasarkan Islam ataukah selain Islam? Nah, sejarah khilafah dari awal berdiri hingga mencapai kegemilangan dan berakhir dengan keruntuhan itu harus juga dipandang dengan kacamata Islam, dipandang penting oleh umat Islam. Akan tetapi, pemirsa, faktanya cukup banyak dari umat yang tidak menyadari betapa pentingnya sejarah itu, khususnya momen penghapusan khilafah yang terjadi pada bulan Rajab 100 tahun yang lalu. Memang umat Islam di seluruh dunia pada masa itu memberikan reaksi keras, termasuk di negeri ini. Beberapa bulan setelah penghapusan khilafah, tepatnya pada bulan Oktober 1924, lebih dari 500 tokoh umat yang datang dari lebih dari 30 organisasi pada waktu itu, diantaranya Muhammadiyah, Al-Irsyad, Syarikat Islam, menyelenggarakan Kongres Al-Islam kedua di Garut, khusus merespon runtuhnya khilafah itu, payung dunia Islam. Dalam kongres itu yang dipimpin oleh Kiai Haji Agus Salim, disepakati bahwa umat Islam Indonesia harus memberikan perhatian pada masalah ini. Karena kata mereka, sistem pemerintahan Islam, khilafah itu harus tetap ada. Nah, pemirsa, kesadaran semacam itulah yang semestinya kini harus ditumbuh kembangkan kembali sedemikian rupa sehingga umat benar-benar memahami bahwa keruntuhan khilafah itu seperti dikatakan oleh para ulama, itu adalah umul jaraim, induk dari segala bencana atau malapetaka. Seperti yang terlihat saat ini, ada kerusakan ekonomi, kesenjangan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, moral, juga kerusakan ideologi dan lainnya. Kemudian yang kedua, penting untuk menumbuh kembangkan kesadaran politik Islam, al-wa'yu siyasi al-islami, yang berpangkal dari pemahaman akidah atau tauhid yang kokoh bahwa risalah Islam ini harus tegak, bahwa Islamiyah itu harus terwujud secara nyata dan syariah harus diterapkan secara kafah, serta dakwah Islam harus terus digerakkan. Dan untuk hal itu tidak bisa tidak harus tegak kembali institusi yang memungkinkan semua tadi itu terwujud. Apa institusi itu? Tak lain adalah khilafah. Nah, kesadaran semacam inilah yang harus terus digelorakan sedemikian rupa sehingga umat benar-benar menyadari arti pentingnya tegaknya kembali al-khilafah. Seperti dikatakan oleh para ulama, khilafah itu sebagai tajul furud, mahkota kewajiban, di mana dengan tegaknya khilafah akan ada sekian banyak kewajiban lain yang bisa ditunaikan. Atau dalam istilah Imam Ibnu Taimiyah, kewajiban khilafah itu min akbaril wajibatiddin, merupakan kewajiban agama yang paling besar atau paling agung. Kemudian yang ketiga, melalui kesadaran yang pertama dan kedua tadi itu, ya, kesadaran sejarah, kesadaran politik, diharap lahir kesadaran partisipasi atau al-wa'yul amali al-islami di kalangan umat. Menjadi kewajiban setiap muslim untuk berusaha memberikan peran optimalnya hingga kewajiban atau fardu kifayah ini benar-benar terwujud. Fardu kifayah hakikatnya ya pemirsa adalah fardu ain hingga kewajiban itu benar-benar terwujud. Itu pun semestinya juga dilakukan dengan bergegas karena status kewajiban tegaknya khilafah saat ini itu sudah qadhaan ya, bukan adaan. Ijma sahabat hanya membolehkan umat Islam kosong dari kepemimpinan selama 3 hari 2 malam. Nah, coba pemirsa hitung sejak keruntuhannya pada 100 tahun yang lalu, itu sudah berapa 3 hari 2 hari 3 malam. Inilah satu-satunya jalan bagi kita untuk terbebas dari dosa yang timbul akibat belum terlaksananya kewajiban kifayah itu.
Dan satu-satunya jalan bagi terwujudnya kembali izul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan umatnya, serta kerahmatan bagi seluruh alam yang menjanjikan rahmatan lil alamin. Mengingkari kewajiban khilafah berarti mengingkari salah satu kewajiban agama yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim, apalagi kemudian menghalangi tegaknya kewajiban itu. Sungguh aneh, bagaimana bisa seorang muslim dia menghalangi terlaksananya salah satu kewajiban terpenting dari agamanya. Kalau non muslim mungkin kita bisa paham, ini muslim. Nah pemirsa, akhirnya kita berharap mudah-mudahan semua ikhtiar mulia kita ini mampu mengantarkan kita kepada titik yang diharap, serta menjadi catatan amal soleh di sisi Allah. Nah, adakah bekal yang lebih baik buat kehidupan di akhirat nanti selain taat kita kepada Allah dan berjuang di jalannya? Insya Allah, mudah-mudahan begitulah seterusnya kita sampai ajal menjemput suatu hari nanti.